Pemirsa, Anda menyaksikan spesial dialog bersama saya Rolando Sambuaga. Pembagian bantuan sosial atau bansos bagi warga yang terdampak virus corona masih menyisakan sejumlah catatan. Salah satunya tumpang tindih data penerima bantuan sosial dari pusat dan daerah. Siang ini Berita Satu Media Holdings menggelar diskusi melalui video conference yang akan menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten, diantaranya Menko PMK Muhadjir Effendi yang nanti akan bergabung pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Diskusi bertajuk SOS Bansos ini akan dipandu oleh Direktur Pemberitaan Berita Satu Media Holdings Primus Dorimulu. Silakan Pak Primus. Terima kasih Rolando. Pemirsa, kita akan berdiskusi lewat online, Zoom, dengan para narasumber kita. Sudah bersama kita, wah ini Ora Salaman tetap dari Jawa Tengah. Sudah hadir Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Selamat siang Pak Ganjar. Ya, selamat siang Mas Primus. Ya, sudah siap lebih dulu tadi sosiolog senior Imam Prasojo. Pak Imam, selamat siang. Selamat siang Mas. Ya, kemudian pengamat kebijakan publik Pak Agus Pambagio. Pak Agus, selamat siang. Mas Primus, Mas Ganjar, wah keren kaosnya. Kaosnya keren. Kemudian akan bergabung Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Muhadjir Effendi. Kita berdiskusi dengan topik SOS Bansos. Nah, menurut kami, Bansos sekarang SOS. Jadi bukan cuma pasien-pasien yang positif COVID, tetapi juga rakyat yang mengharapkan bansos. Kita tahu bahwa COVID-19 mempunyai dampak yang sangat besar. Kenapa? Pertama, dia langsung mengena manusia. Dampak langsung kepada manusia, kesehatan manusia, dan ekonomi masyarakat. Kemudian, COVID-19 ini memukul perekonomian secara keseluruhan, melumpuhkan sisi supply maupun sisi demand. Nah, tapi siang ini kita khusus berdiskusi tentang bagaimana bansos sampai ke tangan mereka yang berhak menerimanya. Kalau saya lihat angka 1% dari 270 juta, maka angkanya adalah 108 juta atau 22 juta KK. Nah, kalau dengan COVID ini naik yang penduduk miskin terbawa, bukan 40%, tapi naik 50%, maka jumlahnya 135 juta atau 20 juta KK. Nah, ini mestinya ada datanya by name, by address. Nah, ini sengkarut dari bansos ini adalah karena datanya yang tidak match, tidak pas. Nah, sebelum sosiolog dan pengamat kebijakan publik menyampaikan, kita kepingin tahu dari pemimpin lapangan, administrator, Pak Ganjar Pranowo, sebetulnya ada masalah apa kita dengan data ini? Kalau setiap ada bencana, kita masalah dengan data, sehingga delivery bantuan itu tidak sampai kepada yang berhak. Silakan Pak Ganjar. Ya, terima kasih Bapak-Bapak, teman-teman semuanya. Nggak ada masalah sih, sebenarnya biasa saja. Karena kita biasa tidak mencatat begitu. Karena tidak biasa mencatat sebenarnya nggak ada masalah biasa. Ya begini nih, kita nikmati saja dengan silat-silat kita. Tadi juga kita rapat dengan Menko. Bagaimana dengan bansos nanti pembagiannya? Menko angkat tangan ya saya ya. Gini, kalau nanti itu sudah diatur, sudah didata, mau salah sasaran, mau tepat sasaran, mau kurang, biarkan saja Pak apa yang ada. Nah sekarang yang kurang ini mesti kita rescue. Kalau itu sudah bisa kita rescue, maka kita akan bisa minimal membuat hati masyarakat itu tenang, membuat hati masyarakat nyaman. Nggak apa-apa Mas Primus, sekarang yang kita belajar bahwa data itu penting, integritas itu penting, big data itu penting. Jadi kalau kita mau bicara sekarang apa yang terjadi, saya sampaikan, kita sudah bikin 3 layer ya, bantuan dari APBN, bantuan dari provinsi, bantuan dari kabupaten. Nah ya APBN ini langsung ada yang meluncur sampai ke desa melalui dana desa. Kita siapin, kita data terus-menerus. Nah setelah itu kita bicara
Kalau tidak ada bencana, tidak ada corona, mana kemudian bantuan-bantuan yang tetap diberikan? Kan PKH tetap diberikan, bantuan pangan non tunai tetap diberikan, ya kan? Yang baru apa sih? Yang baru kan BLT dadakan karena kita harus merespon ini kan? Nah itu yang kemudian mesti dicari. Siapa yang kemudian yang bisa dapat? Nah, itu problem. Basisnya apa coba? Kalau basisnya KTP udah kacau aja deh. Saya bahas kemarin sama Mas Imam Prasojo itu. Udah kacau aja itu. Kalau basisnya tempatnya di domisili, ya udah itu aja yang diambil, itu yang didata. Siapa aparatur yang bisa mendata? Basisnya macam-macam. Ilmunya Mas Imam Prasojo kemarin bagus. Pakai data aja, data rumah saja, karena mereka rata-rata di rumah, maka data PLN yang dipakai. Nah, ini sebenarnya yang terjadi. Jadi kalau saya melihat, ya semua harus rajin mendata, verifikasi, validasi, nanti yang nggak dapat, ini kita selesaikan. Cara menyelesaikan, jangan semua pakai duit negara, nggak akan cukup. Kita rasanya hari ini kehilangan spirit gotong royong kita. Hari ini rasanya kita kehilangan spirit tepo seliro. Tepo seliro itu apa ya? Tenggang rasa. Berberi kemanusiaan, tenggang rasa lah. Ya kalau kamu mampu, janganlah. Mas, barusan saya ditelepon dari Papua. Keluarganya di Purbalingga, tetangganya Mas Imam juga, Mas Imam di Banjarnegara. Pak, keluarga saya nggak dapat. Kenapa? Ya sudah, kamu minta ke Kades saja. Pak, Kadesnya susah Pak dihubungin. Nggak dapat pokoknya Pak, saya minta bantuan Pak Gubernur. Ya udah ke Bupati. Enggak, saya mintanya ke Pak Gubernur. Ngeyel ini. Akhirnya boleh saya telepon nggak? Akhirnya dia telepon dari Papua tadi. Lalu saya sampaikan, apakah orang tuamu itu di rumah memang miskin sekali? Ya, Pak, ya membutuhkan itu Pak. Apakah sebagai anaknya kamu tidak bertanggung jawab pada orang tuamu? Kalau kamu semua mengandalkan negara, mana tanggung jawabmu sebagai anak kepada orang tua? Maaf ya, ini varian-varian yang saya sampaikan nanti belum yang di Jabodetabek, belum saya membuat posko pendaftaran, belum saya komunikasi. Kondisinya seperti itu. Maka kami sampaikan, bantuan-bantuan dari 3 layer udah kasihin aja deh. Yang kurang mari kita keluarkan. Kalau kurang pakai CSR, kalau kurang pakai Basnas, kalau kurang pakai gotong royong. Jadi Mas Primo saya mau cerita, lapangannya seperti itu. Maka kawan-kawan Kades sekarang agak gemetaran. Ini kalau bagiannya ada yang 600.000 indeksnya, ada yang indeksnya 200.000, itu di bawah kisruh semuanya. Kalau percaya sebenarnya, kalau percaya, udah deh berapa adanya kasih kepada gugus tugas, dipercayakan aja sama gugus tugas. Biar kita atur menurut lokalitas yang ada. Mungkin itu akan lebih. Sebagai gambaran Pak Gubernur, ya. berapa kakak, berapa keluarga di Jawa Tengah yang memang menjadi perhatian pada COVID-19 ini untuk mendapatkan bantuan? Berapa juta keluarga? Oke, sebagai gambaran untuk Jawa Tengah. Ya. Saya kasih data kasarnya. Ini saya ngelirik ini. Di sebelah saya ada papan ini. PKH kita 182.000. Duit rupiahnya belum ada karena variannya banyak. Adakah yang penyandang disabilitas, adakah yang kemudian dia masih sekolah dan seterusnya. PKH 182.000. Kunci dulu. Terus kemudian ada bantuan makan ya yang non tunai BPNT ini kira-kira 1,1 juta. Besarannya 200.000. Nih, udah kita catat nih. Lalu ada bansos tunai. Nah ini yang 600.000 nih. 600.000 banyak nih Mas. Nah ini 806.051. 806.051. Ingat ya, yang 3 saya sebut ini bisa overlap nggak? Itu bisa. Lalu kemudian ada kartu prakerja. Ini kalau udah dapat ya jangan minta lagi. Wah semua ini berbondong-bondong. Kemarin ke kantor Menko melalui website mereka mencoba untuk mendaftar. Itu ada gede. Kuota untuk Jawa Tengah 421.705. Oke. Nah ini kira-kira baru 100 ribuan kita dapat. Kuotanya sudah ada 1,4 triliun. Ya. Lalu ada dana desa yang dari Kementerian Desa. Ini masuk dalam BLT Desa. Angkanya sama dengan bansos tunai yang dari Kemensos. 600.000. Ini yang bikin persoalan. Ini kita kira-kira menghitung kurang lebih 1,4 juta. Jadi kalau Anda bicara besaran-besaran angkanya ada. Ini masih ada yang kececer, ini masih ada yang ditanya, ini masih ada yang diprotes. Tidak tepat sasaran. Tapi kalau Anda tanya angka dengan beberapa ketentuan, 14 indikator kemiskinan, bagaimana kemudian yang terdampak dan sebagainya, bagaimana yang
sel-selnya aktif dia mendaftar. Nah ini kita sebutkan angka-angka itu. Kami sendiri mendata kira-kira penerima BPNT kita itu sekitar yang 1,17 juta itu kita overlay dengan ada yang di pusat, maka sebenarnya beberapa sudah tercover di pusat dengan kategori yang ada. Maka kami menemukan, oke, ini sudah tercover, maka kami punya angkanya, Mas. Kira-kira dari 1,1 juta yang ada di atas itu, ketika kita bersihkan karena mereka mendapatkan bantuan-bantuan dari tempat lain, kita punya angkanya 583.416. Anda terbayangkan? Kita mengoreksi satu-satu, saya yakin saya juga tidak teliti. Tapi itulah optimal yang bisa kita kerjakan. Dan pertanyaan saya begini Pak Gub. Jadi ada orang miskin absolut yang menurut data BPS dan mereka ini yang menjadi masuk dalam PKH-nya Kemensos. Ya. Kan begitu. Mereka ini orang miskin absolut yang sudah masuk program Keluarga Harapan. Jadi mereka ini sudah ada menerima bantuan tiap bulan. Begitu ada COVID-19, orang miskin bertambah kan? Ya. Nah, jadi menurut saya mestinya kita pakai angka berapa total orang miskin. Misalnya orang miskin sebelum COVID-19 ada 1,1 juta, dengan COVID-19 naik menjadi 3 juta misalnya. Nah itu. Nah, pertanyaan berikut adalah, yang program lama, yang miskin lama, mereka sudah mendapat bantuan tetap dari Kemensos. Nah, yang miskin baru ini kan mereka tidak mendapat dari Kemensos. Berarti mereka harus mendapatkan bantuan di luar Kemensos. Ini yang dapat dari kabupaten, provinsi, dan pusat. Ini bagaimana, Pak? Ya, makanya kemudian kami itu tadi angka 1,1 juta itu kita bersihin. Ternyata mereka beberapa sudah dapat dari Kemensos. Maka kami menemukan angka 583.416. Itu yang sebenarnya mereka yang berada di kemiskinan yang dijamin itu yang berapa sih? Yang itu kan yang rata-rata desil 1, desil 2. Nah itulah yang kemudian kita cari, apakah kena PHK, apakah dia dirumahkan, apakah korban COVID. Sekarang ada yang mengaku lagi, saya korban COVID Pak, atau mengorbankan diri karena COVID. Contohnya apa? Saya sampaikan, Pak, saya nggak dapat insentif apa kredit saya Pak. Anda siapa? Saya perangkat desa Pak. Terus kenapa? Saya itu minta, kan ini kata Pak Presiden, boleh nggak nyicil selama 1 tahun Pak. Masa saya disuruh nyicil Pak? Dan saya simpel aja, ini yang mengorbankan diri. Kamu perangkat toh? Ya, kamu kan dapat gaji. Ya kalau dapat gaji ya kamu harus nyicil. Tapi kan saya korbanmu di mana? Kan saya ikut jaga siskamling. Nah ini istilah saya mengorbankan diri. Ini fakta lapangan loh ya, saya ceritakan. Maka kemudian kami membersihkan data-data itu sehingga kalau masuk yang kira-kira miskin baru, PHK dan sebagainya, itu yang coba sekarang kita data dan dinamis. Tadi malam saya rapat sama Wali Kota Semarang, Pak Gubernur, datanya tiap hari nambah. Datanya tiap hari Pak Gubernur, ya. Ini menarik sekali, nanti kita sambung setelah jeda berikut. Boleh. Pak Agus, Pak Imam, kita jeda dulu. Pemirsa, kita akan kembali dalam diskusi SOS Bansos.